Halo semua, kembali lagi bersama saya Yuda. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan project UAS pemrograman dan struktur data yang sudah saya buat. Nah, tapi sebelum masuk ke programnya, saya ingin menjelaskan flowchart atau proses flow dari program yang telah saya buat. Nah, di awal diisi dengan start, kemudian saya membuat inisialisasi awal variabel dan struktur data ya di awal berisikan dan function dan juga variabel-variabel lainnya. Nah, kemudian setelah saya memasukkan function-function di ini, nah saya membuat menu utama yang mana di menu utama ada pilihan dari 1 sampai dengan 13. Nah, di mana menu utama ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang dimana bagian pertama ada proses menambah, proses menghapus, proses menampilkan, dan keluar program. Nah, di proses menambah ini ada bagian-bagiannya lagi, seperti menambahkan di awal, kemudian menambahkan di akhir. Nah, kemudian di proses menghapus ada proses menghapus di awal, proses menghapus di akhir, proses menghapus sesuai dengan kode mata kuliah, proses menghapus semua list data yang sudah disimpan. Kemudian di sini juga ada proses menampilkan. Proses menampilkan ini juga ada bagian-bagiannya. Nah, bagiannya yaitu menampilkan data mata kuliah yang awal, menampilkan data mata kuliah yang akhir, menampilkan seluruh data mata kuliah, dan menampilkan list-list yang sudah ditambahkan lainnya. Kemudian di sini ada bagian keluar program yang dimana setelah kita mengisi atau menambahkan data-data yang dari program ini, kita akan keluar dari program. Nah, tetapi setelah kita melaksanakan proses-proses dari ini seperti menambah, menghapus, dan menampilkan, nah kita disuruh meminta ulang lagi apakah kita ingin melanjutkan atau tidak. Nah, apabila kita ingin melanjutkan, kita akan balik ke menu yang awal atau menu utama. Apabila kita memilih tidak, maka kita akan selesai. Nah, kira-kira seperti itu proses flow yang saya buat dari program ini. Sekarang kita akan masuk ke programnya. Nah, baiklah. Sekarang kita sudah kembali ke menu yang awal. Oke, di sini judul dari project saya yaitu penyimpanan data nilai mata kuliah mahasiswa dengan menggunakan metode double linked list. Nah, sebelum kita masuk ke program-program yang di bawah, saya ingin menjelaskan sedikit apa itu double linked list, apa juga kelebihannya, apa juga yang membedakan dari array atau single list. Nah, jadi pada program kali ini saya menggunakan metode double linked list, yang dimana double linked list adalah sebuah blok data yang kita miliki akan memiliki dua petunjuk yang menentukan data sebelum atau sesudahnya. Nah, berbeda juga dengan single linked list yang hanya memiliki satu petunjuk atau yang hanya menunjukkan next. Apabila tadi kalau di double linked list penunjuknya sebelum dan sesudah. Nah, kalau di single link hanya sesudahnya saja. Nah, tentunya apabila kita menggunakan metode ini dengan double linked list pada program kali ini, tentunya lebih bagus daripada kita menggunakan array atau single linked list. Nah, karena apabila kita menggunakan array, karena jika kita ingin menambahkan data-data yang banyak dan kita ingin menampilkannya, tentu itu akan sangat membuang waktu sekali, karena dia harus
mencari lagi ke bawahnya. Nah, apabila kita menggunakan double linked list, tentu pasti lebih cepat dia prosesnya, karena dia langsung bisa ditampilkan begitu. Nah, jadi sekian sedikit penjelasan mengenai double linked list dan keuntungannya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam program ini. Nah, di awal program saya menginclude header seperti stdio, stdlib, string, malloc, conio, dan yang ini isempty. Nah, define isempty ini adalah apabila kita memilih pilihan yang kosong, maka akan ditampilkan list kosong. Nah, itu adalah headernya. Kemudian kita masuk ke deklarasi double linked list. Nah, jadi di sini ada variabel global yang dimana ada integer seperti SKS, nilai mata kuliah, dan juga ada char, karakter, kode mata kuliah, dan nama mata kuliah. Di sini kode mata kuliah saya batasi dengan 9. Kemudian nama mata kuliah dengan 35. Nah, kemudian kita masuk ke typedef strukturnya. Di sini saya menginisialkan strukturnya dengan menggunakan mknode, yang dimana struktur mknode ini berisi juga dengan integer SKS, integer nilai, karakter, kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan juga struktur mknode yang next dan struktur mknode yang preview. Nah, kemudian kita masuk ke deklarasi. Saya juga di sini menambahkan mknode yang first dan yang last, atau simpul awal dan simpul yang akhir. Kemudian di sini ada initial, yang dimana simpul awal itu sama dengan 0, simpul akhir juga sama dengan 0. Nah, kemudian di sini ada fungsi untuk mengecek nilai node awal yang sama dengan 0. Di sini apabila first sama dengan 0, maka akan 1, kecuali apabila tidak, maka akan 0. Kemudian kita langsung masuk ke fungsi-fungsi function yang pertama. Di sini ada saya membuat void tambah awal. Nah, di void tambah awal ini juga saya menambahkan new karakter dan integer atau bisa disebut dengan variabel. Nah, ada kode matkul, nama matkul, new SKS, new nilai. Di sini saya mendeklarasikan temporary sebagai tempat awal. Kemudian di sini ada saya menggunakan malloc untuk mengalokasikan memori dengan node yang baru. Nah, di sini temporary mknode malloc size of struct dengan mknode. Di sini saya menggunakan string copy di mana saya menyebutkan temporary ini sebagai simpul sementara. Simpul sementara pointer kode mata kuliah dengan new code mata kuliah, new kode mata kuliah. Di sini juga string copy simpul sementara, pointer dengan nama mata kuliah, kemudian dihubungkan dengan new nama mata kuliah, matkul. Di sini juga simpul sementara dengan pointer SKS sama diisi dengan new SKS, dan simpul sementara pointer nilai mata kuliah diisi dengan new nilai. Nah, di sini kita masuk ke simpan data di list. Jika is 0 sama dengan 1, maka simpul awal diisi dengan simpul sementara, simpul akhir sama diisi dengan simpul awal. Nah, di sini simpul awal
pointer dengan pointer next atau selanjutnya akan diisi dengan simpul yang awal. Kemudian simpul yang awal pointer previous atau sebelumnya akan diisi dengan simpul awal. Di sini simpul last pointer next akan diisi dengan simpul yang akhir. Simpul akhir pointer previous juga diisi dengan simpul yang akhir. Jika tidak, maka simpul yang sementara pointer next akan diisi dengan simpul yang awal. Simpul awal pointer previous akan diisi dengan simpul yang sementara. Kemudian simpul awal akan diisi dengan simpul yang sementara. Simpul yang awal dengan pointer previous akan diisi dengan simpul yang akhir. Simpul yang akhir dengan pointer next akan diisi dengan simpul yang awal. Kemudian saya menggunakan printf untuk menampilkan menu nanti di programnya di layar. Nah, seperti ini kira-kira tampilannya nanti akan ditampilkan. Nah, kemudian di sini void tambah di akhir. Karena tadi void tambah di awal adalah untuk menambahkan jumlah mata kuliah di awal. Di sini ada void tambah mata kuliah di akhir. Sebenarnya sama juga ininya algoritmanya dengan tambah yang di akhir. Cuman berbeda nanti di tampilan layarnya. Di sini hanya berbeda data berhasil ditambahkan di akhir. Kalau yang di awal penempatannya di awal, apabila yang di akhir maka penempatan penginputan datanya akan berada di akhir. Kemudian kita masuk ke prosedur penghapusan data di awal. Void hapus di awal. Void hapus di awal ini berfungsi untuk menghapus data yang di awal yang sudah kita masukkan tadi. Dengan mknode saya deklarasikan variabelnya dengan delnode. Kemudian simpan data awal pada variabel sementara. Nah, di sini jadi deklarasi node kan sama dengan simpul yang awal. Nah, jika simpul yang awal tidak sama dengan simpul yang akhir. Kemudian apabila data lebih dari satu akan menggunakan string copy del node dengan pointer kode mata kuliah, maka simpul awal akan sama dengan simpul awal dengan pointer next. Pointer yang simpul awal pointer previous sama dengan last. Nah, simpul yang awal dengan pointer next sama dengan simpul yang awal. Di sini saya menggunakan free del node untuk menghapus data-datanya. Kalau tidak, string copy del node dengan pointer mk, simpul awalnya maka sama dengan 0, simpul akhirnya sama dengan 0 juga. Nah, kemudian akan ditampilkan seperti ini, mata kuliah berhasil dihapus. Kemudian kita masuk ke prosedur penghapusan data di akhir list. Void hapus di akhir. Nah, jadi di sini saya membuat ini untuk menghapus data yang ada di akhir. Kalau tadi di awal, sekarang di akhir. Sama juga gininya algoritmanya dengan mknode yang dideklarasikan variabelnya dengan del node. Kemudian kita simpan data akhir pada variabel sementara juga atau temporary. Kemudian del node sama dengan simpul yang akhir. Kemudian di sini first tidak sama dengan last, maka string copy del node pointer kode mata kuliah. Dan apabila jika tidak, akan string copy akan dengan del node dengan pointer kode mata kuliah akan first-nya akan menjadi 0 dan last-nya juga akan menjadi 0, maka akan menampilkan di layar yaitu mata kuliah berhasil dihapus. Kemudian kita
hapus sesuai dengan posisi kode mata kuliah yang kita pilih, atau hapus di posisi. Nah, di sini saya menambahkan sebuah variabel target agar kita memiliki target yang ingin kita hapus, karena kita ini membuat prosedur penghapusan pada posisi kode mata kuliah. Nah, di sini saya menambahkan mendeklarasikan del node dan juga temporary, atau yang bisa disebut dengan simpul sementara. Ini simpul sementara sama dengan simpul awal. Nah, ini adalah looping yang dimana akan mencari target tersebut atau kode mata kuliahnya, kemudian menghapus. Nah, apabila mata kuliah tidak ditemukan, maka ini simpul awal sama dengan simpul awal kemudian next, kecuali jika tidak, simpul awal tidak sama dengan simpul akhir dengan pointer next, maka akan ditampilkan seperti data mata kuliah tidak ditemukan atau karena tidak memiliki target. Sini. Nah, di sini saya menggunakan loop do while yang dimana if simpul sementara dengan pointer kode target sama dengan 0. Nah, di sini ada beberapa kondisi juga. Apabila kondisi hanya satu, maka ini dia if temporary sama dengan first dan last. Nah, simpul awal dan simpul akhir nilainya akan 0. Jika tidak, ini juga ada kondisi di mana kita mencari data di awal. Kita menggunakan loop else if. Kemudian di sini ada kondisi di mana kita mencari data di akhir, yang kita juga menggunakan loop else if. Nah, jika tidak, simpul sementara dengan pointer previous dan next akan diisi dengan simpul sementara dengan pointer next. Kemudian juga di sini temporary next previous akan diisi dengan temporary previous, maka kan di free del node ini akan menghapus mata kuliah yang sudah ditargetkan. Kemudian di sini akan ditampilkan mata kuliah berhasil dihapus. Nah, setelah kita menemukan mata kuliah yang berhasil dihapus, kita akan kembali ke menu awal karena di sini ada return. Nah, baik. Kemudian di sini kita masuk ke prosedur menampilkan jumlah data di dalam list. Void view jumlah mata kuliah. Jadi view jumlah mata kuliah ini berfungsi untuk menampilkan seluruh mata kuliah yang sudah ditambahkan. Dengan di sini saya mendeklarasikan temporary atau simpul sementara sama dengan simpul yang awal. Di sini saya menggunakan index sama dengan 0. Jika is null sama dengan 1, maka data tidak bisa ditampilkan, maka dia akan keluar lagi. Jika tidak, do index akan melakukan perhitungan. Kemudian temporary sama dengan temp pointer next. Nah, jika temp tidak sama dengan last next, maka akan ditampilkan jumlah seluruh data di dalam list. Nah, kemudian di sini ada prosedur menampilkan seluruh data dalam list. View list. Di sini saya juga mendeklarasikan temp variable sebagai temporary, kemudian index sama dengan 1. Nah, di sini ada is null sama dengan 1. Nah, di sini is empty. Apabila is empty ini jika kita belum menambahkan data atau list mata kuliah, maka akan tertampil data tidak bisa ditampilkan.
Kemudian apabila kita sudah menambahkan mata kuliah yang lebih dari satu, maka akan menampilkan data mata kuliah yang tersimpan, akan do printf data mata kuliah ke satu misalnya. Nah, nanti akan ada kita eksekusi. Nah, jika temp tidak sama dengan last pointer n, maka printf garis belakang n. Nah, kemudian kita masuk ke prosedur menampilkan data maksimal dan minimum. Di sini saya menambahkan deklarasi yaitu maksimal dan minimum dengan inisial max dan min. Nah, di sini juga simpul sementara sama dengan simpul awal, maksimal jadinya masuk ke dalam simpul yang sementara, juga begitu main. Nah, di sini if is null sama dengan 1, maka data tidak bisa ditampilkan, atau is empty. Nah, di sini saya menggunakan loop do untuk mencari data nilai maksimal dan minimum. Sini jika temporary nilai mata kuliah lebih besar dari mata kuliah lebih besar max pointer nilai mk max sama dengan temporary. Di sini juga jika simpul sementara pointer nilai mata kuliah lebih kecil dari pada min dan pointer nilai mata kuliah min sama dengan temporary. Nah, apabila berhasil sudah terisi dengan nilai mata kuliahnya, maka akan tertampil di layar seperti ini. Data mata kuliah yang terbesar dan yang terkecil akan ditampilkan. Nah, kemudian di sini ada prosedur menampilkan mata kuliah yang tidak lulus. Ini berfungsi untuk menampilkan mata kuliah yang tidak lulus dengan saya menambahkan variabel sum sama dengan 0. Nah, jadi di sini kita diminta untuk memasukkan berapa batas nilai kita, atau biasa kita sebut dengan KKM. Kemudian apabila kita sudah memasukkan nilai minimal kelulusan, maka akan dihitung di sini. Nah, apabila temp tidak sama dengan last next, maka sum sama dengan 0. Jika sum sama dengan 0, maka akan ditampilkan semua mata kuliah lulus. Jadi misalnya kita memasukkan KKM dengan nilai 0, maka otomatis semua mata kuliah ini lulus. Nah, kemudian kita masuk ke menampilkan nilai rata-rata. Jadi di sini saya menambahkan float average atau rata-rata, yang dimana sum sama dengan 0, indeksnya juga saya buat sama dengan 0. Nah, di sini akan dilakukan perhitungan. Nah, kemudian apabila sudah dihitung, maka akan ditampilkan seperti ini nanti di layar, yaitu nilai rata-rata mata kuliah dalam list dengan total jumlah keseluruhan nilai dan rata-rata keseluruhan nilai, dan juga jumlah data yang tersimpan. Nah, cara perhitungannya adalah ini sum sama dengan sum ditambah simpul awal dengan pointer nilai mata kuliah. Nah, jadi nilai mata kuliah ini ditambahkan, kemudian akan seluruh seluruh nilai mata kuliah akan dibagi dengan indeks atau jumlah data. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke prosedur pencarian data sesuai dengan kriteria. Jadi kita ingin mencari data. Nah, di sini saya menambahkan search.
dengan mendeklarasikan sebuah variabel yaitu find. Ini kita juga menggunakan integer index yang dimana i sama dengan 1. Nah, di sini saya menggunakan loop do untuk mencari mata kuliahnya. Nah, di sini apabila temp tidak sama dengan last dengan pointer next, maka printf akan ditampilkan data mata kuliah tidak ditemukan. Jadi jika kita tidak memasukkan data yang sudah terdaftar, maka akan data mata kuliah tidak ditemukan, tidak bisa dicari. Kemudian kita masuk ke prosedur menghapus seluruh data dalam list. Jadi di sini fungsinya adalah untuk apabila kita sudah memasukkan misalnya 10 data atau 5 data, maka delete list ini berfungsi untuk menghapus data keseluruhan. Nah, di sini saya mendeklarasikan delete yang dimana del, kemudian simpul awal sama dengan simpul sementara sama dengan simpul awal. Nah, di sini saya juga menggunakan loop untuk menghapus seluruh data-datanya. Di sini dimana simpul awal sama dengan 0, simpul akhir sama dengan 0, maka akan ditampilkan seluruh data mata kuliah berhasil dihapus. Oke, sekarang kita masuk ke error checknya. Di sini saya menggunakan error check pada SKS, yang dimana SKS ini memiliki nilai maksimal 3 SKS, yang dimana 1, 2, dan 3 SKS. Nah, apabila kita memasukkan lebih dari 3 SKS, maka akan menampilkan seperti ini, error batasan jumlah SKS mata kuliah 1-3. Kemudian kita disuruh masukkan mata kuliah ulang kembali. Nah, dengan membacakan scanf d dan new SKS. Nah, jika new SKS lebih dari dimasukkan dengan pas sama dengan 3, maka akan mau terdaftar atau mau terdata datanya. Nah, kemudian error check saat memasukkan data nilai. Nah, di sini juga saya berfungsi untuk memberikan batas nilai, batasan nilai untuk kriteria nilainya. Misalnya di sini if new nilai matkul lebih besar daripada 100. Nah, jadi ini maksudnya adalah jika kita memasukkan nilai mata kuliah lebih dari 100, maka akan seperti ini tampilannya nanti di layar. Error batasan nilai mata kuliah hanya 1-100. Kemudian kita disuruh memasukkan ulang juga nilai mata kuliah kembali. Nah, kemudian kita masuk ke error check saat memasukkan data kode mata kuliah. Nah, kita di sini saya mendeklarasikan variabel menjadi check. Nah, dimana check ini sama dengan simpulan awal. Jika is0 sama dengan 0, maka di sini akan melakukan perhitungannya. Akan ditampilkan error kode mata kuliah sudah ditemukan. Jadi tidak boleh sama dengan memasukkan kode-kode mata kuliahnya. Dan di sini menggunakan get new kode mata kuliah. Dan kemudian di sini while check pointer kode mata kuliah, new kode mata kuliah sama dengan 0. Check sama dengan check dengan pointer next, while check tidak sama dengan last. Nah, kemudian di sini saya menggunakan string copy kode mata kuliah dengan new kode mata kuliah. Nah, di sini new kode mata kuliah ini adalah variabel global yang sangat penting, karena kalau new kode mata kuliah ini bisa diganti dengan nama-namanya yang lain.